Apakah benar kira-kira Pak Jokowi adalah presiden yang menjadi bawahan partai? Atau Pak Jokowi ya presiden independen? Kenapa kata-kata ini terucap dari mulut saya? Karena saya tertarik dengan alasan Pandji Pragiwaksono yang tidak mau memilih paslon 03. Karena menurutnya dia sudah capek melihat presiden yang seolah-olah menjadi bawahan partai. Oleh karena itu, kira-kira apakah benar ya Pak? Kalau Pak Jokowi adalah bawahan ketum PDI atau bawahan Bu Mega. Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten riak berita sebagai bahan diskusi antara kita. Menurut saya, presiden adalah pemimpin eksekutif tertinggi dalam suatu negara. Presiden itu tidak memiliki atasan selain rakyatnya. Tentunya dalam arti luas ya Pak, bukan 1-2 orang. Rakyat dalam arti luas. Kalau teman-teman ngejawab lah, ketua umum kan juga rakyat Indonesia. Berarti boleh dong ketua umum menjadi atasan presiden. Kalau teman-teman mengartikan seperti itu ya boleh-boleh saja. Asalkan kehendak atau keinginan ketua umum tidak mengalahkan kehendak atau kepentingan rakyat Pak. Asalkan keinginannya atau kehendaknya sama ya boleh-boleh saja untuk kemaslahatan kita bersama. Menuruti ketua umum partai boleh-boleh saja. Namun jika kehendak ketua umum partai bertentangan dengan kehendak rakyat, maka presiden wajib hukumnya mengikuti kehendak rakyat. Karena pada dasarnya presiden adalah bawahannya rakyat, bukan bawahannya ketua umum partai. Di konsep ini saya tertarik sekali dengan konsepnya Fahri Hamzah. Beliau mengatakan kalau partai adalah organisasi pengkaderan pemimpin. Jadi tugas partai adalah mengantarkan seseorang menjadi pemimpin. Ketika seorang tersebut sudah menjadi pemimpin atau sudah menjadi presiden, gubernur, wali kota, bupati atau apalah itu, ya sudah selesai tugas dari partai. Dan partai tidak boleh mengkonfrontir atau partai tidak boleh mengintervensi kebijakan-kebijakan dari pemimpin tersebut. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban pemimpin itu kepada rakyat, bukan kepada partai Pak. Namun pertanyaannya, kenapa ada beberapa orang seperti Pandji Pragiwaksono ini menganggap Presiden Joko Widodo seolah-olah seperti bawahan dari ketua umum partai? Hal tersebut ya kita tidak bisa menyalahkan 100% orang-orang seperti Pandji, karena ada 3 hal yang membuat Pandji kayak menganggap ya Pak Jokowi itu bawahan Bu Mega. Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah istilah petugas partai. Walaupun Bu Mega dan orang-orang PDI sudah memberikan kejelasan bahwa semua orang yang ada di PDI termasuk Bu Mega sendiri adalah petugas partai. Namun istilah tersebut tuh sedikit mengganggu di masyarakat. Loh, petugas. Ketika menjadi petugas berarti ada yang menugaskan. Berarti orang yang ditugasi itu lebih rendah daripada orang yang menugasi. Itu adalah logika sederhana. Maka boleh dong rakyat berpikir seperti itu. Kalau tidak mau rakyat berpikir seperti itu ya perlu untuk dipertimbangkan istilah petugas partai. Kenapa tidak diberikan label petugas rakyat? Karena faktanya presiden itu adalah petugasnya rakyat, Pak, bukan petugas partai. Sehingga kata petugas partai ini sedikit mengganggu di masyarakat. Seolah-olah kayak ada hierarki di situ antara orang yang ditugaskan dengan orang yang menugaskan. Partai itu siapa? Organisasinya atau ketua umum atau pengurusnya? Ini perlu diperjelas. Ya menurut saya sih ya, daripada membuat kontroversi di masyarakat, saran bagi teman-teman PDI untuk bisa mempertimbangkan lagi istilah petugas partai. Alasan yang kedua, entah di acara kongres atau di acara ulang tahun PDI, pokoknya di acara ulang tahun PDI, itu Bu Mega itu pernah kayak ngomong, kasihan Pak Jokowi ya, kalau tidak karena PDIP ya Pak Jokowi kasihan, seperti itu. Jadi kayak seolah-olah Bu Mega itu memberikan sinyal Pak Jokowi harus tahu siapa Pak Jokowi dan siapa Bu Mega dan PDIP. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kayak ada penekanan hierarki di situ, sehingga
Panji, saya dan orang-orang lain kayak menganggap oh bener ya, pertama statusnya petugas partai, kedua udah diingetin kayak gitu, kalau bukan karena gua istilahnya kamu nggak jadi apa-apa dan kamu harus tahu siapa kamu dan siapa saya. Dengan dua hal tersebut seolah-olah memberikan sinyal Pak, kalau Pak Jokowi ini petugas partai dan petugasnya PDIP, maka nggak salah dong. Apakah dengan memberikan sudut pandang seperti ini saya bisa dipenjara? Apakah segitu ekstrimnya berpendapat di Indonesia? Sepertinya juga tidak lah. Yang terakhir adalah foto ini Pak. Foto yang menempatkan Pak Jokowi duduk di depan Bu Mega, Pak Jokowi duduk di kursi kayu dan seolah-olah kayak apa ya, seorang karyawan yang sedang dipanggil atasannya. Ini presiden guys. Ini presiden yang menjadi apa ya? Lambang atau menjadi prestis kita. Presiden yang dihargai dunia kayak diperlakukan seperti ini. Saya sangat-sangat setuju dengan statement Panji. Ya, ini menurut saya adalah salah satu wujud penghinaan mungkin terhadap presiden. Gak layak presiden dilakukan seperti ini, kayak sedang menghadap di atasan. Kenapa gak lebih baik antara Bu Mega dan Pak Jokowi duduk berdampingan? Belum lagi, Pak Jokowi adalah presiden yang sangat sering memberikan sinyal-sinyal tertentu. Apakah ini nggak sinyal? Apakah ini nggak simbol? Dengan 3 kejadian ini, maka nggak salah kalau orang-orang seperti saya menganggap, ya, oh bener, Pak Jokowi ini adalah petugas partai dan bawahannya ketua umum. Namun ternyata Pak Jokowi juga tidak sepolos itu Pak. Dan Pak Jokowi juga tidak 100% mengikuti keinginan Bu Mega. Ada salah satu cerita dari Gus Romi, salah satu petinggi partai P3 ya, PPP ya. Ada satu momen di mana Bu Mega menginginkan seseorang yang menurut dia layak menjadi Kapolri, si X lah kita ambil. Jadi Bu Mega menginginkan orang ini menjadi Kapolri, tapi ternyata Pak Jokowi memiliki kehendak lain dan Pak Jokowi bertentangan. Akhirnya Pak Jokowi tidak mengambil orangnya Bu Mega. Ya, Pak Jokowi mengambil orang yang menurut dia capable versinya Pak Jokowi. Sehingga ada kayak awkward antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Bahkan karena hal tersebut, Pak Jokowi itu pernah datang di salah satu acaranya PDIP dan orang-orang PDIP ini menurut Gus Romi itu kecewa sehingga meneriakkan kata di Pak Jokowi. Presiden guys. Presiden digituin dan itu adalah sinyal pertama Pak Jokowi tidak menuruti Bu Mega. Yang kedua, ya Pak Jokowi memiliki pilihan sendiri, dia tidak memilih Pak Ganjar. Sinyalnya lah ya, sinyalnya ya di pilihan kali ini kayak sepertinya sinyal dukungan Pak Jokowi ditujukan kepada Pak Prabowo. Dibuktikan dengan relawannya Pak Jokowi Projo yang mengarah ke Pak Prabowo, anaknya Pak Jokowi juga mengarah ke Pak Prabowo. Pertanyaan saya, apakah jika Mas Ganjar menjadi presiden bisa lebih independen seperti Pak Jokowi? Atau jangan-jangan PDIP tidak mau melakukan kesalahan yang sama? Siapapun yang direkomendasikan oleh PDIP harus on control dari PDIP. Ya ini adalah pertanyaan yang bisa menjawab ya Pak Ganjar dan PDIP sendiri. Menurut saya mungkin Pak Ganjar bisa menjadi orang yang lebih independen daripada Pak Jokowi dan itu adalah harapan kita semua. Saya bukan orang loh yang ngebenci Pak Ganjar, bukan. Saya adalah fan-nya Pak Ganjar. Semua sosial media Pak Ganjar itu saya ikutin. Saya seneng banget dengan Pak Ganjar. Nah, menurut saya Pak Ganjar itu pemimpin yang bisa dekat dengan anak muda, pemimpin yang bisa menempatkan dirinya di anak muda. Namun saya tuh pernah kecewa sekali dengan Pak Ganjar. Menurut saya Pak Ganjar itu lebih ngikutin PDIP daripada kemauan anak muda. Dibuktikan dengan keberpihakan Pak Ganjar di Piala Dunia U20. Kan Pak Ganjar tahu anak-anak muda itu mengharapkan event tersebut, mengharapkan kegiatan tersebut. Dan kegiatan tersebut kan bukan kegiatan receh yang diadakan dadakan kan bukan. Pasti melakukan proses yang panjang, tapi detik-detik menuju dilaksanakannya kegiatan tersebut, kenapa Pak Ganjar memberikan statement yang kurang positif sehingga menurut banyak orang karena statement Pak Ganjar tersebut FIFA berpikir 2 kali untuk menjadikan Indonesia
menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, banyak orang yang berspekulasi dengan hal ini, termasuk saya. Menurut saya dan menurut banyak orang, kayaknya ini adalah ujian bagi Pak Ganjar untuk melihat loyalitas Pak Ganjar terhadap PDIP. Padahal masyarakat dan presiden itu menginginkan hal ini, tapi kenapa Pak Ganjar malah memberikan statement yang sedikit kontroversi. Dengan statement tersebut, hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran waktu itu ya ada selentingan kalau tidak baik-baik saja. Dengan kejadian ini, saya boleh dong menafsirkan kalau Mas Ganjar kurang berindependen dengan keinginannya sendiri. Mungkin kalau ditanya lebih dalam, ya pasti waktu itu mungkin keberpihakan Mas Ganjar tetap inginlah Piala Dunia dilaksanakan. Yang kedua, Mas Ganjar ini adalah orang yang menganggap Pak Jokowi sebagai senior, mentor, bahkan guru. Namun dengan adanya perkembangan politik yang mengindikasikan dukungan Pak Jokowi menuju Pak Prabowo, akhir-akhir ini Mas Ganjar menjadi orang yang sangat oposisi. Yang dulu orang yang followernya Pak Jokowi, di mana foto Mas Ganjar ada foto Pak Jokowi di baliho-baliho PDI, sekarang menjadi orang yang sangat oposisi versi saya. Kira-kira itu benar dari hatinya Mas Ganjar atau jangan-jangan ada intervensi dari pihak lain? PR Mas Ganjar menurut saya adalah ya tunjukkanlah independensi Anda terhadap rakyat. Ya memang Anda adalah kader yang dikaderkan oleh PDI, organisasi partai yang menjadikan Anda pemimpin. Namun ketika Mas Ganjar menjadi pemimpin, ya Anda adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Ini adalah PR utama yang harus Mas Ganjar selesaikan jika ingin elektabilitasnya naik kembali. Karena setelah Pak Jokowi tidak lagi bersama Mas Ganjar, ketika Mas Ganjar seolah-olah berubah, elektabilitas Mas Ganjar perlahan-lahan menurun. Jadilah Mas Ganjar yang dulu, Mas Ganjar yang dicintai anak muda, Mas Ganjar yang benar-benar independen. Karena itu adalah Mas Ganjar yang sesungguhnya. Sekali lagi Pak, saya tidak masalah Mas Ganjar menjadi pemimpin. Toh Mas Ganjar memang capable. Apalagi di situ ada Prof. Mahfud. Orang yang menurut Presiden Abdurrahman Wahid adalah peluru tak terkendali. Namun pertanyaannya, apakah bisa Mas Ganjar lebih independen daripada Pak Jokowi? See you and good luck.